Selamat siang Ibu Bapak dosen dan teman-teman hadirin. Kami perkenalkan, nama saya Cindy Setiawan dan teman saya Azhar Yengki. Kami dari kelompok 14 ingin mempresentasikan paper kami yang berjudul Pengaruh Kualitas Layanan Digital Banking terhadap Kepuasan Nasabah di Bank Indonesia. Di sini ada beberapa topik. Yang pertama itu ada pendahuluan, lalu masalah, ada tujuan, variabel, metode, hasil, dan kesimpulan. Nah, yang pertama tuh pendahuluan. Di sini ada yang udah pernah dengar atau tahu apa layanan digital banking? Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan apa sih layanan digital banking itu. Jadi layanan digital banking itu adalah salah satu cara yang dilakukan oleh bank untuk memberikan kepuasan terhadap nasabahnya. Nah, biasanya itu layanan digital banking ini memiliki banyak persaingan di industri keuangan, sehingga mereka itu melakukan namanya perbankan digital banking, dan biasanya itu mereka juga memiliki terbentuknya kepuasan nasabah. Nah, biasanya itu kepuasan nasabah itu tuh terbentuk dari kemampuan perbankan untuk memenuhi kebutuhan nasabah akan layanan atau produk yang ditawarkan oleh perusahaan pada bank tersebut. Nah, di sini masalah atau fenomena. Apa sih masalahnya? Jadi, masalahnya itu dalam layanan digital banking yaitu kurangnya personalisasi. Jadi, personalisasi itu seperti tindakan yang menyesuaikan layanan nasabah. Nah, di sini kurangnya personalisasi yang memiliki risiko terhadap digital banking, yang dimana itu seringkali terjadinya kurangnya komunikasi antara staf bank dengan nasabah layanan. Nah, selain itu juga biasanya tuh di masalah layanan digital banking itu mereka juga memiliki ada 3 seperti QRIS, internet banking atau mobile banking. Nah, itu mereka akan menjadi salah satu produk utama agar perbankan itu tetap berdiri bertahan. Nah, selain itu juga ketergantungan, biasanya itu masalah yang sering terjadi pada layanan digital itu tuh dari koneksi internet. Jadi contohnya dari QRIS deh. Nah, di sini kan pasti semua pakai QRIS ya. Jadi kalau kita misalnya pakai QRIS, terus kalau misalnya koneksinya tidak stabil, nah pasti kan otomatis QRIS tersebut kan akan gagal dan transaksi tersebut tidak akan terjadi. Nah, maka dari itu pastikan kalau kita menggunakan QRIS itu koneksi internet kita itu stabil. Jadi kalau misalnya koneksi internetnya tidak stabil, maka layanan transaksi tersebut akan mengalami gangguan. Next, nah di sini ada tujuan penelitian. Jadi di sini tuh ada beberapa tujuan penelitian. Yang pertama itu kita bisa mengidentifikasi kemajuan teknologi layanan digital banking pada bank di Indonesia. Selain itu kita juga bisa meningkatkan kepuasan terhadap layanan yang diberikan oleh perusahaan pada bank di Indonesia, serta kita juga bisa memberikan beberapa manfaat terhadap perencanaan layanan digital banking yang terhadap bank di Indonesia. Ya, selanjutnya penelitian variabel tidak terikat. Pertama ada keandalan atau reliability. Terus yang kedua ada efisiensi ketika aksesibilitas. Terus yang variabel terikatnya yaitu kepuasan nasabah yang merupakan cara untuk mengukur seberapa baik layanan atau produk yang diberikan oleh perusahaan atau nasabah tersebut. Next. Selanjutnya, kelompok kami menggunakan metode penelitian yaitu tinjauan pustaka atau literatur review yang dari mana menganalisis dengan cara merangkum jurnal terdahulu. Next. Ini berikutnya hasil penelitian. Pertama ada implementasi layanan digital banking pada bank di Indonesia. Terus yang kedua pengaruh layanan digital dalam kepuasan nasabah. Ketiga faktor-faktor yang pada layanan digital banking. Next.
Ya selanjutnya kesimpulannya dalam industri perbankan yang terus berkembang ini tidak selalu diikuti akses keuangan yang memadai dan perbankan berperan penting untuk meningkatkan perekonomian yang salah satunya yang dipakai untuk meningkatkan kepuasan nasabah itu menggunakan meningkatkan layanan digital banking. Next. Sekian dari presentasi kami, mungkin